kita mulai aktivitas kita, marilah kita belajar menurut, marilah kita berdoa menurut amanat dari percaya karena masih doa dimulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Semangat ya untuk belajar ya. Pagi-pagi makan semangat. Hari ini ketahui siapa yang tidak hadir? Oh, lagi jalan santai di kantor camat ya? Oh ya, oke. Karena memang lagi banyak kegiatan, nggak apa-apa nanti kita lihat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang membuat instruksi yang terstruktur. Jadi ini Ibu perumpamakan. Kalau kita misalnya mau sajikan nasi goreng, apakah kita bisa langsung tersaji nasi goreng? Enggak ya, jadi harus diapain dulu? Dibuat dulu kan? Ya kan? Untuk membuatnya harus ada langkah-langkah. Nah, ketika kamu memikirkan langkah-langkahnya, itu kamu disebut berpikir komputasional namanya. Nah, langkah-langkah yang kamu buat itu harus tersusun secara benar, ya. Harus logis. Urutannya sesuai. Nah, yang kamu buat itu namanya algoritma. Nah, kalau kita mau buat sesuatu, kita harus sesuai langkah urutannya. Supaya apa? Supaya tujuan yang mau kita kerjakan itu tercapai. Kalau langkah-langkahnya tidak sesuai, tidak berurutan, bisa jadi hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Jadi hari ini kita mau belajar ini. Jadi kalau setelah belajar ini nanti kamu diharapkan bisa merancang, membuat kalimat instruksi yang terstruktur. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara membuat kalimat instruksi yang terstruktur dan baik. Ya, nah coba kamu perhatikan dulu slide di sini. Ini langkah-langkah menyikat gigi. Coba kamu perhatikan, ada yang ini sesuai tidak? Harusnya bagaimana? Siapa yang bisa coba tunjuk tangan dan berdiri? Satu orang, nggak apa-apa. Nggak harus benar loh, coba dulu, ya kan? Coba dulu kan? Oke, silakan. Coba berdiri nak. Masuk kamar mandi, ambil sikat gigi, Ya. Habis itu? menggunakan pasta gigi, Iya. sikat gigi selama 2 menit, Oke. cuci sikat, bilas mulut. Ya, boleh. Bilas mulut, habis itu cuci sikat. Ya, oke. Tepuk tangan untuk temanmu. Ya, benar. Jadi urutannya harus sesuai. Jangan masuk kamar mandi sikat gigi baru kamu sikatnya. Ya kan? Aneh. Kalau itu. Baru kemudian yang ini. Dari 3 langkah ini mana yang salah? Ya, harusnya pakai sepatu itu di nomor berapa? Ya, habis bangun tidur, mandi, baru pakai sepatu, gitu ya. Jadi harus ada urutan-urutan yang logis untuk mengerjakan sesuatu supaya sesuatu itu bisa tercapai sesuai hati kita, keinginan kita. Nah, sekarang ini tugas kelompok. Tugas kelompoknya boleh berdua aja, boleh sebangku-sebangku ya.
Ya, semakin banyak yang mau kamu tuju, otomatis kalimat instruksinya juga makin banyak ya kan? Ya, banyak cara membuat, cara jalan pun bisa, cara jalan menuju ke kantor guru. Apa yang kamu lakukan? Bangkit dulu dari tempat duduk ya kan, berdiri. Habis itu jalan ke pintu, habis itu jalan ke kantor guru. Itu juga contoh instruksi, ya. Oke, coba pause dulu kerjaannya. Ibu mau kalian lihat ini dulu, biar tahu apa itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun secara logis berurutan untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah penyelesaiannya itu yang disebut sebagai algoritma itu ada ada syaratnya. Yang pertama dia harus jelas. Kalimat instruksinya harus jelas. Baru kemudian terbatas, ada batasnya. Maksudnya gini, ada mulai, ada selesai. Selesai dia. Kalau sudah sampai ke tujuannya selesai. Baru kemudian efektif. Efektif itu jangan bertele-tele kalimatnya, ya. Harus straight to the point, harus jelas mau ngapain gitu. Kalau belok kanan, urut instruksinya belok kanan. Atau kalau misalnya tuangkan air dalam cangkir, ya jelas, jangan tuangkan air, ya. Harus jelas tuangkan air ke dalam cangkir, gitu ya. Kalau nah ini contoh. Jadi algoritma itu ada dua jenis. Boleh pakai kalimat sederhana, namanya pseudocode. Oh, loh, mana flowchartnya? Oke, jadi ada yang berbentuk kalimat sederhana. Yang ibu contohkan di awal tadi namanya pseudocode. Kode sederhana, pakai bahasa biasa, ya. Mulai, terus ngapain, itu kode sederhana. Ini namanya flowchart, ya. Dimulai, baru kemudian rebus air. Kalau sudah mendidih, baru ngapain, masukkan mie. Kalau misalnya kalau kamu kreatif, kamu tambahin misalnya belum mendidih, belum gitu kan, bikin cabangnya. Apalagi kalau belum berarti kalimatnya tunggu sampai mendidih gitu ya. Boleh pakai mie, tapi ibu minta kalian pakai kata-kata sederhana yang tadi aja, ya. Kelompok kerjanya berdua aja ya, sama sebangku ya. Bisa? Bisa kira-kira? Dapat? Tunggu 5 menit. Oke. Ya, ada jangan ada kiri, ada kanan. Pokoknya kalau kamu teman-teman berdiri nih, yang ke situ. Yang mana caranya? Mulai. Nah, bangkit. Ya, berdiri. Iya, kalau kamu gerakan aja dulu, berdiri. Ada kanan, ya. Jalan dulu, jalan keluar meja. Jalan keluar meja. Baru kalau udah sampai sini dia hadap mana lagi? Hadap kiri. Jalan ke depan. Jalan ke depan. 5 langkah bisa. Berapa langkah ini? 1, 2, 3. Baru berapa langkah? Coba kamu hitung. Kamu kesana berapa? Kalau berapa
cepat, masak nasi sampai matang. Tunggu 5 sampai 10 menit sampai nasinya matang. Oke, semangat. Oke, apakah sudah sesuai? Sesuai belum? Urutannya ada kan? Nggak ada yang salah kan? Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Terima kasih ya. Oke, siapa yang mau maju lagi? Ayo, ayo. Siapa yang maju? Siapa yang udah selesai instruksinya? Silakan. Belum. Ayo sini. Kelompok hitam sini. Orang di kawanan karena agak lama dia. Ayo sini. Belakang, belakang. Melodi Endegame sini. Kamu maju sini. Ayo, didengarkan dengan seksama apakah langkahnya ini logis dan terurut ya. Dengarkan, dengarkan. Langkah pertama membuat ayam goreng dimulai dari 1. Membersihkan ayam, 2. Siapkan bumbu, 3. Marinasi ayam, 4. Tunggu selama 1 sampai 2 jam, 5. Goreng ayam, 6. Tunggu 5 menit, 7. Balikkan ayam, 8. Tunggu 3 menit, 9. Biarkan ayam, 10. Ayo siap disajikan. Oke, mantap. Semangat. Langkah-langkahnya sudah benar atau belum? Sudah paham? Iya kan? Sudah belum kira-kira? Dapat ya Almi, berbakat ini ibu-ibu ini jadi chef ini nanti. Terima kasih. Langkah-langkah menggoreng ayam. Tadi langkah-langkah masak nasi. Belum lagi, ayo, satu lagi.
Instruksi berjalan, mulai. 1 berdiri. 2 hadap kanan, jalan ke meja. 3 maju 3 langkah. 4 maju hadap kanan. 5 maju 5 langkah. 6 hadap kanan. 7 maju 3 langkah. 8 selesai. Selesai. Oke, tepuk tangan. Jadi gini, instruksi yang kamu buat itu kemana penerapannya? Jadi kan sudah banyak aplikasi-aplikasi di HP kamu itu yang menggunakan KA, kecerdasan artifisial. Contohnya apa? Pernah pakai Google Maps? Pernah. Kita kan kasih instruksi tuh ya kan? Tunjukkan jalan ke B.
awal